Situasi Israel makin parah, sepertinya dua belah pihak makin pecah kongsi. Tawuran terjadi di mana-mana, hingga mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak serukan pertempuran jalanan dan gulingkan Netanyahu. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak menyerukan agar seluruh warga Israel terlibat dalam pertempuran jalanan untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam artikel yang diterbitkan Yediot Ahronot pada Rabu kemarin, Barak menegaskan, ini adalah pemerintahan terpilih, itu sah, tetapi tindakan dan rencananya berputar di sekitar kudeta ini membuat tidak sah. Dia juga menambahkan, oleh karena itu menjadi kewajiban setiap warga negara untuk ikut berjuang demi negara, keamanan dan juga keselamatannya, serta demi nilai-nilai proklamasi kemerdekaan, demi kesetaraan dan demi persaudaraan manusia, martabat, hak dan kebebasan. Artikel tersebut yang diterbitkan hanya dalam bahasa Ibrani juga menyatakan perjuangan akan diselesaikan melalui demonstrasi di jalan-jalan, alun-alun, tempat kerja dan ruang pendidikan tinggi karena jutaan orang dijadwalkan turun ke jalan. Pemerintahan yang jahat ini akan runtuh. Dalam artikel lain yang diterbitkan surat kabar yang sama keesokan harinya, Barak memperingatkan, saya akan mulai dari akhir. Pertarungan telah dimulai, ini adalah peringatan yang nyata. Dia juga menambahkan ini adalah bahaya yang akan segera terjadi bagi runtuhnya demokrasi Israel. Hal-hal buruk terjadi ketika warga negara yang baik tetap diam. Setiap warga negara yang baik mencari kehidupan di komunikasi ini ataupun di komunitas ini harus bertanya pada diri sendiri, di mana saya berdiri di tengah perjuangan ini. Barak melanjutkan, bagi banyak di antara kita, pertempuran ini akan menjadi hal penting yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Itu akan sulit, namun kita akan mendapatkan kemerdekaan dari Netanyahu yang menjadi benalu di negara ini. Dia mengatakan ini terjadi berkali-kali selama ratusan tahun ketika bangsa-bangsa memberontak melawan kegelapan diktator, dengan menyatakan kali ini kita akan menang. Barak menyimpulkan telah dikatakan sebelumnya, demokrasi harus tahu bagaimana mempertahankan diri dari dalam melawan mereka yang menggunakan kekuasaan dan kebebasannya untuk menghancurkannya. Inilah yang sebenarnya terjadi pada kita. Kita harus mengakuinya. Ini adalah kudeta. Mari kita kudeta Netanyahu dan jadikan negara ini berbeda dari sebelumnya. Nuklir Zionis guncang negaranya sendiri. Merinding, mungkin hal ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya bagi bangsa Zionis. Hal yang dikira bisa melindungi dari perang ataupun pertempuran untuk meraih kemenangan malah menjadi bumerang bagi bangsa yang terkenal menjajah Palestina sejak puluhan tahun ini. Apakah yang terjadi? Nuklir Zionis yang disimpan rapat tiba-tiba meledak tanpa terkontrol. Awalnya menentang Iran dengan kesepakatan nuklirnya, kini malah ditelanjangi oleh sebuah ledakan yang menghabisi senjata rahasianya. Sontak ribuan orang panik mencari perlindungan. Kondisi semakin rusuh dan banyak orang tidak tertolong akibat kejadian yang menegangkan dan merusak banyak fasilitas di negara Zionis ini. Hal ini membuat Iran tertawa melihat lawannya kelabakan dengan yang terjadi, sehingga secara tidak langsung Zionis membuktikan dirinya lah penyimpan senjata nuklir itu. Di sisi lain, Israel sendiri dipercaya memiliki senjata nuklir pada 1960-an. Namun kepemilikan nuklir Tel Aviv tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Walaupun demikian, Perdana Menteri Israel sempat mengatakan Tel Aviv memiliki kemampuan lain untuk memastikan keselamatan negara tersebut terhadap semua ancaman. Banyak yang menilai pernyataan PM Israel ini secara terselubung merujuk pada pasukan senjata nuklir Israel yang kini masih menjadi misteri. Bidang operasional Israel dibuat dari kemampuan defensif dan ofensif, pun apa yang disebut media asing sebagai kemampuan lain. Dikutip dari Times of Israel, kemampuan lain sendiri merupakan istilah yang merujuk pada senjata nuklir Israel. NTI memperkirakan Israel memiliki 90 hulu ledak nuklir. Israel juga diprediksi memiliki 980 kg plutonium yang diperkirakan cukup untuk 170 hingga 278 senjata nuklir.
Usai bertempur, banyak tentara Israel hilang di jalur Gaza. Seorang tentara Israel dilaporkan menghilang di jalur Gaza. Hal itu terjadi usai terjadinya pertempuran mematikan yang terjadi di jalur Gaza pada akhir pekan lalu. Melansir Buster Herald, pejabat pertahanan Israel mengatakan tentaranya hilang usai pertempuran mematikan di Gaza terjadi pada pekan lalu. Namun tidak jelas apakah tentara tersebut masih hidup atau sudah tewas. Konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas sejauh ini sudah menyebabkan sekitar 25 tentara Israel tewas. Ratusan warga Palestina, sebagian besar korban warga Palestina adalah anak-anak. Memanasnya situasi membuat sejumlah desakan gencatan berdatangan dari sejumlah negara dan organisasi internasional. Mengingat agresi yang militer lancarkan Israel merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional, menyusul banyak warga sipil yang telah menjadi korban akibat pertempuran yang dilakukan Israel dan Hamas. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry melakukan pertemuan di Kairo, Mesir. Pertemuan bertujuan untuk mendesak agar konflik yang terjadi di Gaza segera dihentikan. Mengingat agresi yang militer lancarkan Israel merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional. Komentar paling pedas Khomeini adalah Iran tidak pernah mengenal Israel. Selain itu, Khomeini dan beberapa pemimpin Iran berjanji akan menghilangkan Israel dari peta dunia. Komentar paling pedas Khomeini adalah Iran tidak pernah mengenal Israel. Negara ini secara terang-terangan mendukung Hamas. Hamas sendiri sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam terorisme oleh Israel. Selain itu, Khomeini dan beberapa pemimpin Iran berjanji akan menghilangkan Israel dari peta dunia. Bahkan beberapa pekan lalu, Khomeini menyatakan peristiwa pembantian warga Yahudi oleh Nazi 1 abad lalu hanyalah sebuah ilusi yang tidak nyata.